Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Masih di materi dimensi 3. Kali ini kita akan melanjutkan lagi di menentukan jarak titik terhadap bidang. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang menentukan jarak titik terhadap garis. Oke, kita langsung saja ke konsep dasarnya untuk menentukan jarak titik terhadap bidang. Jika kita mempunyai sebuah titik, kita namakan A, dan sebuah bidang, ini bidangnya bebas ya, kita namakan bidang alfa, maka cara untuk menentukan jarak titik A ke bidang alfa yang pertama adalah kita harus memilih sebuah garis, ya, memilih sebuah garis yang terletak di bidang alfa. Tentu saja di bidang alfa ini tentukan banyak garis, lah kita harus memilih. Contoh kita pilih misalkan sebuah garis di sini, katakanlah garis L. Oke, karena garis L itu terletak di bidang alfa, maka selanjutnya kita menggunakan konsep jarak titik ke garis yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu kita proyeksikan titik A ke garis L, yaitu kita tarik garis tegak lurus melalui titik A. Berpotongan di garis L, kita namakan A aksen. Nah, kalau proyeksi jelas ini adalah tegak lurus. Dan A aksen itu juga jelas adalah jarak hubung terpendek ke garis L. Nah, karena garis titik A aksen terletak pada garis L dan garis L terletak pada bidang alfa, maka kesimpulannya garis A aksen itu adalah jarak titik A ke bidang alfa. Jadi kuncinya di sini kita harus memilih sebuah garis di bidang itu. Nah, tentu saja jika di dalam bidang, entah itu kubus, balok, atau limas, kita harus memilih sebuah garis yang tepat. Ya, itu mungkin yang menjadi kuncinya. Nah, oke, langsung saja kita bahas beberapa contoh soal. Diketahui balok PQRS TUVW dengan PQ sama dengan 16 cm, QR 12 cm, dan RV 9 cm. Jarak titik Q ke bidang RSTU. Oke, kita mula-mula gambar dulu bidang RSTU-nya. RSTU, ya, berarti kita hubungkan R ke U. Oke, ini ya, supaya terlihat RSTU. Supaya terlihat RSTU ini ya. Oke, kita tulis yang diketahui. PQ itu adalah 16 cm, QR 12 cm, dan RV 9. Oke, jarak titik Q, di sini titik Q. Oke, jarak titik Q ke bidang RSTU. Oke, sekarang kita pilih dulu garis yang terletak di bidang RSTU, sehingga kalau kita tarik garis tegak lurus dari titik Q ke garis itu akan membentuk tegak lurus. Kira-kira mana yang akan kita pilih garisnya di sini? Ya, garis itu adalah RU. Kenapa RU? Misalkan ya, kita hubungkan diagonal bidang QV. Oke. RU itu kan terletak di bidang RSTU. Ya. Dan
RU juga diagonal bidang, QV juga diagonal bidang. Nah, diagonal bidang pada persegi panjang dalam balok ini tentu saja saling tegak lurus, maka kita simpulkan QV tegak lurus RU. Ya, di mana RU terletak pada bidang RSTU. Ini tegak lurus ya. Maka proyeksi titik Q terhadap bidang RSTU itu adalah misalkan di sini adalah perpotongannya adalah O. Di O. Atau proyeksi titik Q terhadap bidang RSTU itu terletak di perpotongan RU, yaitu di titik O. Maka jarak titik Q ke bidang RSTU adalah QO. Oke, QO. Mungkin kita gambarkan segitiganya supaya kalian jelas ya. Segitiga RQU. Oke, di sini Q, di sini siku-siku, kemudian R, kemudian U. Kemudian kita tarik garis tegak lurus. Sini O. QR itu adalah 12 cm. Kemudian QU adalah 9. Nah, kalau kalian perhatikan dengan cara mudah saja ya, QO itu adalah setengah diagonal bidang. Jadi QO sama dengan OV ya. Ini sama, membagi 2. Maka kita hanya sekarang butuh mencari UR. UR itu adalah UR kuadrat menggunakan Pythagoras adalah QR kuadrat ditambah UQ kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat atau 144 ditambah 81. Itu adalah ya 225. Jadi UR adalah akar 225 atau 15. Jadi UR adalah 15 cm. Nah, karena UR di sini ya, UR itu sama dengan QV ya, karena ini persegi panjang sama, dan QO itu sama dengan setengah dari QV. Sini saya tulis lagi ya, UR sama dengan QV sama dengan 15 cm, maka jarak QO adalah setengah dari QV atau setengah dari 15 sama dengan 7,5 cm. Oke, jadi kita tahu bahwa jarak titik Q ke bidang RSTU adalah 7,5 cm. Atau kalian bisa menggunakan prinsip luas segitiga ya. 9 kali 12 sama dengan 15 kali, kita misalkan di sini X. Nah, itu kalian coba sebagai latihan sendiri ya. Nanti hasilnya harus mendekati 7,5 cm. Oke, silahkan dicoba sendiri untuk latihan. Kemudian lanjut contoh soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 akar 6 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, oke, perhatikan untuk soal seperti ini sering muncul ya di beberapa soal latihan. Nanti kita coba akan bahas juga variasi soal yang lain di soal seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada bidang BDG, di mana rusuknya tadi adalah panjangnya 2 akar 6. Nah, segitiga BDG itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena BG adalah diagonal bidang,
BD juga diagonal bidang, dan DG juga diagonal bidang. Oke, jadi segitiga sama sisi. Jarak titik C di sini. Oke. Untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, ini ada pengetahuan baru ya. Maka kita proyeksikan titik C ke bidang BDG. Nah, proyeksi di sini cukup unik. Jadi kita tarik garis melalui titik C sehingga menembus bidang BDG. Jadi kita akan melukis yang namanya titik tembus. Nah, tentu saja kita tidak bisa sembarangan menarik garis ya. Jadi kita menarik garis dan kita pilih garisnya, yaitu adalah ruas garis CE. Jadi kita hubungkan C ke E. Oke. Nah, CE ini adalah sebetulnya menembus bidang BDG. Menembus itu artinya melewati ya, tembus gitu. Nah, permasalahannya di mana titik tembusnya? Ya, di mana titik tembusnya? Kita akan melukis titik tembusnya di sini. Yang pertama kita hubungkan dulu diagonal AC. Oke. Nah, segitiga BDG ini tentu saja mempunyai tinggi. Ya. Tinggi segitiga BDG jika kita tarik dari garis G, maka tingginya akan berpotongan di diagonal bidang alas. Ya. Jadi kalau kita tarik garis tingginya di sini, ini akan berpotongan di bidang alas ya. Kita namakan saja titik O. Oke, GO itu adalah garis tinggi segitiga BDG. Nah, maka titik tembus garis CE pada bidang BDG itu terletak di perpotongan CE dan GO. Ya, atau di sini. Kita namakan P. Nah, P adalah titik tembus dan CP itu adalah proyeksi titik C ke garis GO. Jadi kalau CE adalah garis tembus bidang BDG, CP adalah proyeksi titik C terhadap garis GO. Tentu saja di sini P ini adalah siku-siku. Oke. Jadi jarak titik C ke bidang BDG tidak lain adalah CP. Ya, CP. Jadi kita akan menentukan panjang CP. Tetapi di sini kita coba tentukan dengan cara yang agak panjang ya, supaya nanti kita tahu ada variasi soal lain. Oke. Kita tentukan satu-satu di sini. Yang pertama kita tentukan panjang CE. CE ini adalah diagonal ruang, yaitu rumusnya A akar 3, di mana A rusuknya adalah 2 akar 6, berarti kali akar 3, yaitu 2 akar 18. Bisa kita sederhanakan, 2 akar 18 itu 9 dikali 2. Akar 9 adalah 3, 3 kali 2 berarti ini 6 akar 2 cm. Kemudian kita tentukan juga AC di sini. AC adalah diagonal bidang, yaitu A akar 2. Berarti ini 2 akar 6 kali akar 2. Berarti 2 akar 12. Atau 2 kali akar 4 dikali 3. Akar 4 itu 2. 2 kali 2, 4. Berarti 4 akar 3 cm. Ini panjang AC.
Nah, panjang OC itu adalah setengah AC, ya. OC di sini adalah setengah dari AC. Maka setengah dari 4 akar 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Ini adalah panjang OC. Kemudian kita mencari panjang GO. GO ini adalah tinggi segitiga BDG. Bisa menggunakan segitiga BDG atau kita bisa menggunakan segitiga OCG, ya. OCG, siku-siku di C, ya. Gambarkan di sini. Segitiga COG atau OCG, siku-siku di C. OC tadi kita sudah tentukan 2 akar 3. GC adalah rusuk, yaitu 2 akar 6. Maka menggunakan Pythagoras kita bisa mencari GO. Atau kalau ini sama-sama 2 akar, berarti garis miringnya ini adalah 2. Nah, akarnya kita tambahkan. 6 tambah 3. Di 2 akar 9. Akar 9 3. 3 kali 2, 6. Berarti panjang GO adalah 6 cm. Oke, mungkin sudah beberapa kita tentukan. Nah, sekarang kita akan melukis bidang lagi, yaitu bidang ACGE, ya. ACGE berarti kita tinggal menghubungkan C ke G. Oke, itu adalah ACGE. Nah, ACGE ini kita pindahkan ke bawah sini. Oke, ini A, C, G, E. Nah, kemudian kita tarik garis C ke E, tadi diagonal ruang. Kemudian G ke O. O ini adalah tengah-tengah AC, ya. Kita tarik. Oke, ini O. Dan ini titik tembus tadi adalah P. Tentu saja ini siku-siku di C dan siku-siku di P. Oke, kita menentukan CP dengan menggunakan segitiga siku-siku OCG bisa, ya. Menggunakan luas, ya. Kita tahu OC adalah 2 akar 3. CG adalah 2 akar 6. Dan GO ini tadi sudah kita tentukan, ya, di sini adalah 6. Lihat segitiga COG menggunakan konsep luas segitiga, maka kita tentukan CG dikali OC sama dengan CP dikali OG. CG adalah 2 akar 6, OC adalah 2 akar 3, CP kita cari dikali 6. Maka CP sama dengan 2 akar 6 dikali 2 akar 3 dibagi 6. Kita coret. Ini 3, ya. Berarti yang atas menjadi 2 akar 6 kali 3, 18 per 3. Atau 2, 18 itu 9 kali 2 per 3. Jadi di sini berarti akar 9 itu adalah 3, ya. 2 kali 3 kali akar 2 per 3. Kita coret. Oke, berarti hasilnya adalah 2 akar 2 cm.
Nah, itu adalah jarak titik C ke BDG. Nah, ada variasi soal lain bagaimana kalau jarak titik C ke bidang AFH. Nah, AFH. Dengan menggunakan cara yang sama, maka kita nanti akan mendapatkan suatu garis lagi di sini, yaitu tinggi segitiga AFH. Sini. Oke, ini juga siku-siku. Nah, ini misalkan kita kasih nama di sini Q ya. Ini nama kasih R misalkan. Oke. Nah, perhatikan di sini pada persegi panjang ACGE, ruas garis CE atau diagonal ruang ini dibagi menjadi 3 sama besar, yaitu EQ, QP, dan PC. Jadi kalau kita ingin mencari jarak CP, itu berarti sepertiganya dari CE. Kalau kita ingin mencari CQ, berarti 2/3 dari CE. Ya, dan seterusnya. Karena soal yang semacam ini nanti sering keluar biasanya. Ya, jadi kalian silahkan ingat-ingat. Kalau perlu catat di buku dan pahami lagi. Terima kasih video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.